Perkenalkan, saya Nona Miradantika, S1 Teknik Elektro 2016. Perkenalkan, saya Ayun Brilian Sariski Putri, S1 Teknik Elektro 2016. Perkenalkan, nama saya Ferry Panjaitan, S1 Teknik Elektro 2016. Perkenalkan, saya Sedu Bintang Sangga Islami dari S1 Teknik Elektro 2016. Baik, untuk topik yang saya ambil pada tugas akhir ini adalah redesain sistem penerangan gedung teknik perencanaan wilayah dan kota dan teknik arsitektur Universitas Diponegoro, di mana gedung teknik perencanaan wilayah dan kota terdiri dari gedung A dan B. Kemudian, gedung teknik arsitektur terdiri dari gedung A, B, C, dan D. Pada simulasi kali ini, saya akan mengambil contoh dari gedung B, teknik perencanaan wilayah dan kota. Nah, berikut ini adalah bentuk tampilan 3D dari gedung B yang telah dirancang menggunakan software Dialux Evo 8.1. Untuk simulasinya, kita akan menggunakan lantai 3 saja. Kemudian, untuk menghitung tingkat pencahayaannya, kita bisa mulai perhitungan dengan mengklik Start Simulation pada jendela Dialux. Setelah perhitungan dijalankan, maka hasil simulasi akan muncul di sebelah kanan jendela Dialux. Nah, hasil yang ditunjukkan adalah tingkat pencahayaan atau lux dan tingkat kesilauan. Jadi, kita bisa melihat apakah tingkat pencahayaan dari ruangan tersebut sudah sesuai standar atau belum. Standar yang saya gunakan pada tugas akhir ini mengacu pada SNI 036575-2001. Selain itu, kita juga bisa melihat hasil false color-nya, yaitu untuk mengetahui penyebaran cahaya dari lampu ke ruangan. Pada tugas hari ini yang berjudul Redesain Sistem Instalasi Gedung Teknik PWK dan Arsitektur Universitas Diponegoro, di mana saya berfokus pada redesain instalasi listrik yang mengacu pada standar PUIL 2011 dan IEC. Di sini saya melakukan perhitungan luas penampang, jatuh tegangan, kapasitor bank, dan genset. Pendekatan yang saya lakukan adalah metode perhitungan dan simulasi. Di sini, gedung teknik PWK dan arsitektur disuplai dengan trafo 400 kVA. Berikut merupakan hasil simulasinya menggunakan running ambulance load flow. Topik yang saya ambil pada tugas akhir ini adalah analisa harmonisa tegangan dan harmonisa arus pada sistem elektrikal gedung teknik perencanaan wilayah dan kota dan teknik arsitektur Universitas Diponegoro dengan mensimulasikan single line diagram menggunakan software etap 12.6 dengan memasukkan standar harmonisa pada masing-masing bus sesuai dengan standar IEEE 519/2014. Dan juga memasukkan tipe harmonisa sesuai dengan masing-masing beban. Analisa nilai harmonisa dilakukan pada masing-masing bus pada kondisi existing dan kondisi setelah dilakukan redesain sistem penerangan dan sistem instalasi listrik. Berikut simulasi nilai harmonisa saat kondisi setelah dilakukan redesain. Nilai THD tegangan dan THD arus dapat dilihat secara lengkap melalui report. Saya akan menjelaskan tentang sistem proteksi yang berupa MCB yang telah saya buat berdasarkan standar PUIL 2011. Pemilihan kapasitas MCB harus lebih besar dari arus beban penuh dan lebih kecil dari nilai KHA. Dapat dilihat pada MCB ini, nilai kapasitasnya lebih besar dari nilai arus yang mengalir, kemudian nilai KHA 245, berarti lebih besar dari kapasitasnya. Kemudian kita lihat ke sistem koordinasinya. Saya menggunakan gangguan 3 fase pada bus SMD PWKB. Kemudian dapat dilihat MCB yang bekerja, yaitu MCB yang paling dekat dengan gangguan. Kemudian untuk detail dari waktunya bisa dilihat di